tapi si regenerasi itu akan terus saja beregenerasi. Markus pun berpikiran sama. Dia tersenyum pada Lee atas usahanya yang sia-sia, tapi Lee hanya menatap balik dengan mata yang berkilauan. Ragnar memberitahunya lebih banyak tentang divinitasnya. Itu adalah kekuatan yang tidak hanya terbatas pada pemulihan. Kekuatan itu juga bisa menekan berkah dan kekuatan makhluk lain. Dan seperti yang ia alami, bertarung sambil terus-menerus mengeluarkan divinitas adalah taktik yang bodoh. Yagen harus menggunakannya dengan cerdas dan mengaktifkannya hanya pada saat menyerang. Tiba-tiba, Markus merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, sebuah luka baru, benar-benar berdarah. Sekarang, prajurit yang tampak lemah di depannya ini justru baru saja menjadi ancaman besar baginya. Jadi dia harus bersikap serius. Mereka saling menyerang, bertukar pukulan demi pukulan, dengan Lee yang tampaknya mendorongnya mundur menggunakan kekuatan ilahinya. Rolf bersorak untuk Lee, menyuruhnya untuk menghabisi bajingan itu. Tapi Ciri tahu bahwa meskipun Lee sedang unggul, selama lawannya tetap bertahan, Lee akan kelelahan lebih dulu. Dia menolak sedikit, hanya berdiam diri dan langsung menerjang masuk. Lee mulai kelelahan. Dia nyaris saja menghindar dari serangan yang cukup dekat dan mendorong dirinya menjauh, menguatkan tekad sebelum kembali menerjang, berpikir bahwa dia harus mengakhiri semuanya dengan satu serangan tunggal. Sayangnya, Markus masih punya trik lain. Dia menusuk Lee dengan ekornya, memungkinkannya untuk mendekat dan mencoba menebas target yang diam itu. Namun, pada saat yang sama, Ciri menubruknya, mengejutkan Markus. Meskipun dia tidak bisa melukainya, setidaknya dia bisa mendorongnya. Lee tahu bahwa ini satu-satunya kesempatan yang ia miliki. Jadi ia maju dan menusuk Markus tepat di perutnya. Tapi dia belum selesai. Karena dia mengaktifkan Skullbuster tepat di dalam tubuh Markus, membuat Markus meledak dan mati seketika. Sang dewa merasakan hal ini dan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Tampaknya kartu trufnya Markus telah mati. Dia memberitahu Malus untuk menghentikan evakuasi sementara waktu, karena mereka tidak punya pilihan lain selain menggunakan opsi nuklir pada titik ini, yaitu Basilisk. Para pejuang berkumpul mengelilingi Lee. Dia tampak tertidur meskipun terluka, membuat Rolf bertanya-tanya apakah mereka sebaiknya menunggu saja. Ciri merasa tanda enak tentang tempat ini, jadi mereka harus segera pergi selagi masih bisa. Namun tiba-tiba, mereka mendengar raungan besar yang menggema di seluruh hutan, dan mereka semua tahu itu adalah Basilisk. Tapi dari arah mana? Ciri memberi perintah untuk berpencar. Prioritas utama mereka adalah berkumpul kembali dengan Gandor, tapi mereka tidak perlu benar-benar bersatu kembali. Para pejuang saling mengucapkan selamat tinggal, berharap bisa bertemu lagi di Valhalla, yang menurut Rolf terdengar sangat menyeramkan. Ciri menyuruh mereka pergi menuju Asgard dan 9 alam. Rolf bertanya apa yang harus mereka lakukan terhadap Lee, tapi dia akan membawanya, jadi Rolf juga harus pergi. Rolf hanya memintanya untuk berhati-hati, jelas terlihat khawatir saat ia menjauh dari hutan. Setelah itu, Ciri menatap Lee yang sedang tidur dan mulai perlahan mengaktifkan saganya, sang penyihir serigala. Dia berubah menjadi serigala raksasa miliknya sendiri, mengambil Lee dan berlari pergi bersamanya. Pada saat yang sama, Basilisk berjalan-jalan di hutan, mendeteksi banyak mangsa baru untuk disantap. Lee mendengar namanya dipanggil saat ia beristirahat berulang kali hingga akhirnya ia terbangun mengira akan melihat Heda. Namun yang ia lihat justru Ciri dan tepat di atasnya pula. Ia menjadi gugup, tapi Ciri memintanya untuk tetap diam karena mereka dikelilingi musuh di setiap sudut. Jika mereka mulai bergerak, berkat siluman yang ia berikan pada mereka berdua akan melemah. Pada saat itu mereka akan mulai mengejar, dan pertempuran tak bisa dihindari pada saat itu. Lee tahu bahwa karena dirinya, Ciri juga berada dalam bahaya. Bukankah Ciri pernah berpikir untuk membawa Rolf dan yang lainnya pergi dari sini saja? Ciri menatapnya, matanya terpaku pada wajah Lee. Dia memiliki kekuatan yang sangat istimewa. Dia bisa mengakui itu. Dan kehilangannya akan menjadi kerugian bagi seluruh Valhalla. Namun secara pribadi, dia juga sangat menikmati bertarung di sisinya. Sampai-sampai dia tidak ingin membiarkannya pergi ke peristirahatan prajurit lebih awal. Lee menyadari apa arti semua ini. Sekali lagi, sama seperti di dunianya, dia dipercaya, dan dia tidak pernah ingin mengkhianati kepercayaan itu. Dia berterima kasih kepada kaptennya yang mencatat bahwa situasinya menjadi sangat berbahaya karena dia tidak bangun secepat yang diharapkan. Dia juga mencoba segala cara untuk membangunkannya, membuat Lee bertanya-tanya apa saja sebenarnya yang sudah dia coba. Karena dia udah bangun sekarang saatnya bergerak, udah dia mengandalkannya. Lee menjadi serius, dan dengan transformasinya, mereka mulai bergerak. Lee berkata padanya untuk menyerahkan semuanya pada dirinya. Karena tekadnya, Sagali pun aktif pada Ciri, yang kini menyadari seperti apa rasanya. Mata-mata gelap dan menyeramkan menatap mereka dari segala arah. Ular-ular seperti mamba turun menyerang mereka, tapi Lee menebas mereka. Meskipun baru saja bangun, dia cukup gesit untuk menebas mereka dengan berbagai teknik, seperti tebasan vertikal, tebasan horizontal, bahkan tebasan memotong dadu.
Namun Li juga bisa merasakan musuh yang lebih besar datang, dan musuh itu tak lain adalah basilisk yang menerjang turun ke level mereka sambil merobek-robek pepohonan. Ciri memberitahunya bahwa makhluk itu menggunakan semacam tatapan yang melumpuhkan. Dia tidak boleh menatap matanya, apapun yang terjadi. Li melompat dari punggung Ciri saat basilisk menyerang, lalu mendarat kembali, dan Ciri berbalik memungkinkan Li berhadapan langsung dengan makhluk perkasa itu. Matanya bersinar saat ia menyuruh Ciri untuk pergi. Namun saat mereka menyerang, basilisk itu mengeluarkan asap hijau dari mulutnya, kemungkinan besar beracun. Menyadari hal ini, Li kembali melepaskan runenya, menghempaskan gas beracun itu, dan memungkinkan Ciri melompat tinggi ke udara. Li menggunakan saga lompatannya untuk naik lebih tinggi lagi, dan basilisk itu tahu ia hanya punya satu kesempatan. Jadi ia menatap tajam Li saat Li menerjang dengan kekuatan ilahi. Basilisk itu terus menatap, berusaha mengubah Li menjadi batu, tapi kekuatan ilahi Li menahan serangan itu, dan ia memanggil sebuah tombak berat untuk menghabisi basilisk itu sekali, dan untuk selamanya dengan pukulan yang sangat dahsyat. Setelah pertarungan yang melelahkan ini, Ciri berubah kembali karena kelelahan, dan Li nyaris tidak bisa berdiri, jadi akan jauh lebih aman jika mereka beristirahat sejenak. Li memandangi kepala basilisk itu, rahangnya yang menganga kini terlihat jelas oleh mereka, namun ada sesuatu yang bersinar di dalamnya, tampaknya seperti sebuah bilah pedang. Ia mengambilnya, terkesan dengan betapa berkilau benda itu. Namun tiba-tiba, Ciri berteriak memanggil namanya, menyadari bahwa mereka kembali dikepung. Li merasa situasinya benar-benar buruk, sekarang mereka tidak punya kekuatan untuk bertarung. Namun, Ciri menyuruhnya pergi dan menyerahkan situasi ini padanya. Li melihat betapa dangkal napas Ciri sekarang. Tangan Ciri bergetar, jadi Li menolak permintaannya. Mereka harus bertahan bersama kita tuh tidak sama sekali. Ciri tak bisa menyangkal tekad sebesar itu, jadi mereka saling melindungi. Para ular menyerang lagi. Para pejuang yang kelelahan itu menggunakan segala yang mereka miliki, agar tidak terkena serangan. Namun tiba-tiba, seekor yang lebih besar muncul. Li tidak percaya masih ada lagi, tapi Ciri memberitahunya untuk tidak terkejut dulu, karena lebih banyak lagi makhluk sejenis muncul, mengelilingi mereka. Ada total 5 binatang raksasa. Tidak ada jalan keluar, jadi Ciri bertanya apakah dia masih punya kekuatan untuk bertarung. Li ingin mengatakan iya, tapi dia tidak bisa lagi menggunakan Divinity dan bahkan Sagas hanya bisa digunakan paling banyak 2 kali. Namun, meskipun mereka tidak bisa melarikan diri, mereka akan bertarung dengan segenap kemampuan yang mereka miliki. Ciri tertawa, dia telah menjadi pejuang sejati Valhalla. Mereka meneriakkan nama dewa mereka saat para binatang itu menyerbu masuk. Namun tiba-tiba Rolf dan para pejuang lainnya datang bergegas untuk membantu. Dan bersama mereka ada Gandor yang langsung membunuh seekor ular raksasa dan memerintahkan yang lain untuk menghabisi semuanya. Saat Li menghadapi yang lebih besar, tiba-tiba makhluk itu terbelah 2 dan orang yang melakukannya tak lain adalah Ragnar yang mengatakan padanya untuk menyerahkan sisanya pada mereka. Li sangat senang melihatnya dan tampaknya Ciri juga demikian. Li terkejut bahwa ternyata Ciri juga memiliki sisi feminin. Berkat kerja sama tim, mereka cepat mengalahkan ular-ular raksasa itu. Ragnar memuji perjuangan mereka. Para prajurit bersorak, bangga bertemu sang legenda. Bahkan Ciri terpesona, sementara Li tak tahu pria itu legenda. Karena misi mereka sudah selesai, Gandor mengatakan bahwa mereka sebaiknya pergi. Mereka akan menyelidiki keluarga Molo bersama dengan Dewan Dark Elf. Melihat regenerator muncul, para raksasa sudah pasti terlibat. Dia juga memberi selamat kepada Li karena telah mengalahkan lawan yang luar biasa. Dia akan memberitahu Ulior agar Li bisa mendapatkan hadiah. Dan juga dia benar tentang Li yang merupakan talenta yang sangat diinginkan. Melihat ini adalah Valkyrie ketiga yang tertarik padanya. Yang lain merasa agak cemburu, terutama Rolf. Setelah mereka kembali, Li menyerahkan gagang pedang yang ia temukan kepada Heda. Tapi Heda sama sekali tidak tahu itu apa. Yang bisa dia katakan adalah bahwa itu bukan barang biasa. Banyak jejak peperangan yang tertinggal di dalamnya. Garis depan Ragnarok saat ini berada dalam keadaan buntu. Tetapi sebelumnya, ada pertempuran besar dan sengit di mana-mana. Jejak-jejak dari masa itu masih tersisa di berbagai tempat, dan fragmen pedang itu mungkin saja merupakan bagian dari senjata yang digunakan oleh seorang pejuang pada masa itu. Li tahu bahwa benda itu memiliki makna tertentu, jadi sebaiknya disimpan dulu untuk saat ini. Heda juga menyebutkan bahwa mereka harus pergi ke Idun karena mereka perlu melaporkan ekspedisi ini. Mereka pergi ke pelabuhan, menaiki perahu yang cukup kecil dibandingkan dengan perahu-perahu lain dan mendayung hingga tiba di kuil. Saat mereka berjalan, Heda mengatakan bahwa Idun juga telah menyiapkan hadiah istimewa untuknya, membuat Li bersemangat. Heda juga menantikan hal itu, dan Li berkata bahwa ia akan menunjukkannya pada Heda ketika ia kembali. Dengan itu, ia menjatuhkan apel emas dan Idun pun muncul. Kini Li dapat melihat sepenuhnya keindahan dirinya. Ia membungkuk, dan Idun mengatakan bahwa ia telah mendengar tentang jasa-jasa besar Li.
Tanpa dirinya, mereka tidak akan bisa mengalahkan raksasa itu semudah yang mereka lakukan. Lee mengatakan bahwa semua itu berkat berkah dari Idun. Namun Idun hanya senang karena Lee telah kembali. Idun dengar Lee menulis surat kepada prajurit wanita cantik. Lee terkejut bahwa rumor itu sampai juga ke surga. Namun ternyata Idun hanya menggoda saja. Setelah menyelesaikan ekspedisinya, dia telah menyiapkan 2 hadiah untuk Lee. Dan Lee boleh memilih salah satu. Jubah kuda langit yang memungkinkan pemakainya berubah menjadi kuda terbang, atau pada dasarnya sebuah dimensi saku tempat dia bisa menyimpan barang-barang. Lee terkesan. Keduanya adalah barang yang luar biasa. Jadi Lee berpikir keras, membuatnya tertawa kecil, dan dia menjelaskan bahwa Lee tidak perlu khawatir. Jika dia mencapai sesuatu yang hebat lagi, dia akan memberinya barang yang satunya. Lee merasa bahwa ini memang sudah benar. Dia harus berpikir positif tentang hal itu. Dia memutuskan untuk memilih kantong itu yang tidak diduga oleh Heda. Dia mengira Lee akan lebih memilih jubah bersayap. Lee menjelaskan bahwa dia akan membutuhkan rekan tim untuk itu, dan dalam game online, menambah inventaris selalu yang terbaik. Heda sama sekali tidak mengerti apa yang dia bicarakan, tapi dia senang Lee bahagia. Mulai hari ini, dia akan mendapatkan pelajaran baru bersama Ragnar. Dia berharap Lee bersemangat. Lee agak bersemangat. Bagaimanapun, pria itu tampaknya memang seorang legenda. Ragnar sedang menunggu di rumah Lee, sambil mencatat bahwa hari ini adalah hari yang sangat indah. Setelah kembali ke rumahnya, Lee duduk bersama Ragnar di area latihan, dan Ragnar menatapnya lalu bertanya seberapa jauh hubungannya dengan Heda. Lee menjadi gugup, bertanya apa maksudnya dengan pertanyaan seperti itu. Tapi maksud Ragnar adalah sejauh mana kemajuan Lee dalam pelajarannya. Kepalanya memang penuh dengan pikiran kotor ya. Lee tahu dia memang sudah masuk perangkap itu, dan Ragnar puas dengan kemenangannya berdiri. Heda memintanya untuk mengajarkan tentang keilahian, tapi mereka akan menunda materi yang lebih lanjut dan kembali ke dasar-dasar, seperti memperpanjang durasi kekuatannya dan semacamnya. Namun dia tidak akan langsung memberikan semua informasi itu begitu saja. Dia harus mencari tahu sendiri. Lee mengerti dan memintanya untuk mulai saja, meskipun terkejut karena mengira setidaknya akan mendapat beberapa petunjuk. Saat mereka saling bertukar serangan, Ragnar menuntut agar dia menunjukkan semua saga yang dimilikinya, karena itu adalah dasar seorang pejuang. Hanya karena dia mendapatkan kekuatan dewa, bukan berarti dia bisa meninggalkan semua itu. Lee mulai melakukan hal itu, menyerang Ragnar dengan kecepatan tinggi. Setelah beberapa saat, dia menjatuhkan Lee ke tanah dan melihat wajahnya, sepertinya dia bertanya-tanya apa yang dirasakan Lee saat bertarung dengannya. Dia bisa memikirkan 2 tujuan yang harus segera dia capai. Pertama, ada sebuah saga ofensif, karena meskipun dia seorang pejuang yang lebih lemah, dia punya banyak tema, tapi kebanyakan bertipe pendukung. Itu memang berguna di segala situasi, tapi dia kekurangan jurus penutup, bisa dibilang. Lee memikirkannya. Ini semacam jurus pamungkas, bukan? Ragnar melanjutkan ke tujuan keduanya, yaitu meninjau kembali saganya sekali lagi, karena semuanya pada dasarnya belum lengkap. Dia berpikir bahwa saganya adalah sejenis kemampuan tertentu, dan dia hanya bisa menggunakannya dengan cara tertentu itu saja. Ini adalah jebakan umum yang sering dijebak oleh para pejuang yang lebih lemah. Dia harus ingat bahwa saga pada dasarnya adalah cerita. Cerita itu berpindah dari mulut ke mulut dan berubah setiap kali diceritakan. Saganya mungkin mengandung kegunaan tersembunyi yang bahkan tidak pernah terpikir olehnya. Dia merasa bahwa dengan penjelasan ini, mereka sudah cukup untuk hari ini. Namun dia sebaiknya memikirkan dengan saksama apa yang telah dia katakan dan juga tentang melatih keilahiannya. Dia harus mencoba mempertahankannya saat makan, tidur, atau melakukan apapun. Saat Ragnar pergi, Lee terjatuh ke belakang karena itu adalah banyak pekerjaan rumah. Ini akan cukup sulit. Keesokan harinya saat Heda sedang memasak makan malam untuk Lee, dia berlatih di luar bersama Ragnar, yang melihat bahwa Lee memiliki ekspresi percaya diri. Apakah itu berarti dia punya sesuatu untuk ditunjukkan padanya? Lee memang punya. Dia memanggil pedang prajuritnya, Runefang, yang memang biasanya ia panggil. Ragnar mengerti. Tapi apa selanjutnya? Lee mengeluarkan gagang pedang yang rusak yang ia temukan dan menggunakan kemampuannya lagi, menciptakan Heavenly Runefang yang bersinar. Jika dia memanggil senjata sambil memegang gagang pedang yang rusak ini, dia bisa memunculkan versi yang ditingkatkan dari senjata yang sama persis. Ragnar mencatat bahwa Lee pasti berpikir untuk menggunakan itu sebagai jurus pamungkasnya. Ragnar menduga bahwa karena dia berasal dari dunia lain, cara berpikirnya memang berbeda secara mendasar. Tiba-tiba, Heda berteriak memanggilnya, memberitahu bahwa ada permintaan bantuan dari Razgrid yang masuk. Dia ingin Lee datang segera. Lee terkejut dan Heda melanjutkan, mengatakan bahwa menurutnya akan baik jika Lee melihat langsung lokasi tersebut. Lee menjadi bersemangat. Ini adalah kesempatan bagus untuk mencoba kemampuannya dan mencari tahu lebih banyak tentang pedang rusak ini. Heda cemberut karena Lee terlihat terlalu bersemangat. Apakah dia benar-benar begitu ingin bertemu Razgrid?
Lee berkata itu sama sekali bukan alasannya dan bertanya apakah dia bisa berangkat sekarang, membuat Heda semakin cemberut. Ragnar memandang pemuda ini yang jelas-jelas sama sekali tidak mengerti tentang wanita. Di tempat lain, di sebuah tempat gelap, makhluk mistis sedang bermain dengan benang-benang, mengubah takdir saat ia melakukannya. Makhluk yang lebih kecil menghampirinya, memanggilnya Tuan Avalor, dan memberitahunya bahwa raksasa kekuatan sedang bergerak. Dia tahu. Dia sedang mengamati langkah-langkahnya saat ini. Dan para pengikut raksasa ini, Horrid, sedang bergerak menuju Svartalfheim. Ini sungguh menggembirakan. Dia tak sabar untuk melihat berapa banyak hal menyenangkan yang akan terjadi. Di Svartalfheim, seorang prajurit bernama Thorstein dari Legiun Odin menyambut Lee dan kelompoknya. Setelah mendengar tentang ketenaran mereka, ia memutuskan untuk membimbing mereka ke pos tentara. Ia telah menyiapkan 30 kuda hitam yang bisa mereka gunakan untuk sampai ke sana dengan mudah. Saat mereka semua menunggangi kuda, Lee merasa menunggangi kuda biasa kini terasa agak canggung, meskipun ia sebenarnya tidak terlalu merindukan Black Flash atau Steel Rain. Ciri berkomentar bahwa dia mulai menjadi prajurit sejati Valhalla. Lee juga menanyakan tentang ekspresi Rolf. Dan Ciri menjelaskan bahwa Rolf harus mengorbankan liburannya untuk datang ke sini, jadi dia agak kesal. Thorstein menjelaskan bahwa mereka sudah mendekati lokasi penggalian, jadi mereka harus mempercepat laju, dan mereka pun melakukannya. Tak lama kemudian mereka mendengar suara trompet keras, yang sebelumnya hanya pernah mereka dengar dari para Gnoll. Dan benar saja, mereka sudah siap untuk menyerang. Ciri berkomentar bahwa mereka hanyalah musuh kecil. Mereka akan menerjang dan menginjak-injak mereka. Mereka menyerbu dengan menunggang kuda, melemparkan para Gnoll ke udara disertai dengan jeritan-jeritan. Saat mereka terus menunggang, sekelompok harpi muncul dan para prajurit berteriak, karena sudah terlambat untuk mengeluarkan busur mereka sekarang. Melihat semua orang kesulitan dan situasi berubah menjadi benar-benar kacau, Lee mengeluarkan pedangnya yang sudah berpegangan. Dan dengan cahaya ilahi, ia membutakan semua harpi hingga jatuh ke tanah saat ia melepaskan serangan berapi-api. Hal ini mengejutkan semua orang, termasuk Ciri, dan mereka semua mulai menatapnya dengan penuh kegembiraan, merasa malu sendiri. Lee menyebut nama Idun, seperti yang biasa dilakukan untuk merayakan kemenangan. Mereka terus menunggang. Thorstein mencatat bahwa mereka hampir sampai. Saat mereka benar-benar sampai, Lee melihat sesuatu yang luar biasa, jejak dari perang besar. Saat mereka turun ke area pertempuran, Ciri melepaskan saganya, menumbangkan Gnoll satu demi satu, membuka area cukup lebar agar para pejuang bisa menyerbu masuk. Lee memanggil busurnya melalui pedang yang patah, menembakkan sejumlah anak panah bergemuruh yang mengguncang medan perang. Para pejuang berkumpul di belakangnya, melihat ada jalan untuk maju melalui dirinya, dan mereka pun melakukannya. Lee menarik dan membunuh semua musuh lemah di sepanjang jalan. Akhirnya mereka sampai ke Razgrid, yang hampir selesai membunuh seekor Gnoll. Dia mencatat bahwa bagus Lee sudah sampai di sini. Lee turun dari tunggangannya dan bertanya bagaimana situasinya, dan Razgrid memastikan bahwa semuanya hampir terkendali. Saat ini mereka masih seimbang. Tampaknya musuh juga memiliki sesuatu yang mirip dengan Steel Rain mereka. Tepat saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke langit, karena semakin banyak benda-benda itu yang datang. Pot-pot mirip meteor itu jatuh ke tanah dengan kekuatan brutal, pecah dan mengeluarkan lebih banyak Gnoll the Kill. Para prajurit bisa melihat bahwa mereka mengirim yang lebih kuat setiap kali, tapi Lee khawatir tentang yang berikutnya, yang ukurannya sangat besar. Meteor itu mengguncang tanah saat mendarat, membuat para prajurit terdiam, menunggu untuk melihat apa yang akan keluar darinya. Namun, Razgrid melihat sesuatu yang lain. Sebuah meteor dengan ukuran yang sama sedang menuju ke desa elf gelap. Ini sangat buruk. Lee nyaris keluar dari jangkauan meteor raksasa itu. Dia hampir saja tertimpa saat itu juga, tapi Razgrid menyuruhnya untuk segera bangkit dan langsung menuju desa elf gelap, karena hanya Lee yang bisa dia percayai untuk urusan ini. Razgrid menjelaskan bahwa meteor raksasa lain jatuh di desa itu, dan Lee harus menangani situasi di sana. Lee mengerti, dia akan segera menaiki kudanya dan berangkat ke sana sekarang juga. Razgrid menyadari bahwa akan terlambat jika Lee pergi lewat jalan itu. Lalu ia memberikan mantelnya, Dragon Wing Coat, kepada Lee. Lee harus memakaikannya pada seseorang yang ia percayai. Lee awalnya terpikir untuk memilih Rolf, tapi entah kenapa melihat Rolf dalam kondisi seperti itu, justru membuatnya merasa tidak nyaman. Akhirnya ia memilih Ciri, dan mereka pun tiba dengan cepat di desa itu. Karena dengan wujud serigalanya, Ciri sangatlah gesit. Raksasa di sekitar lokasi penggalian perlahan bangkit dari kepompongnya. Razgrid berpikir bahwa ukurannya memang lebih kecil dibandingkan raksasa di benteng hitam. Namun ia merasakan kejahatan yang lebih besar darinya. Kejahatan itu adalah sistem pertumbuhan para raksasa. Ini adalah kebalikan dari sistem pertumbuhan rune para prajurit Valhalla. Semakin banyak musuh yang mereka bunuh dan semakin terkenal kejahatan mereka, semakin kuat pula raksasa itu.
Raksasa berapi ini menghirup napas dalam-dalam sebelum mengeluarkan auman kegilaan ke seluruh area, membuat para prajurit tuli, namun memberikan dorongan amukan yang sangat dibutuhkan oleh para Gnoll. Raksasa di desa elf gelap itu juga terbangun, dan orang-orang berlarian saat mereka melihat sosoknya yang kurus tinggi muncul di atas rumah-rumah mereka. Lee tahu itu bukan raksasa biasa. Itu pasti seorang penyihir. Benar saja, dia memanggil ledakan sihir gelap dan mulai menghancurkan desa. Lee bergegas masuk untuk menarik perhatiannya, melemparkan senjatanya ke belakang kepala raksasa itu untuk mengalihkan perhatian. Namun tiba-tiba, senjata itu hancur oleh penghalang sihir. Meskipun dia tidak menyentuhnya, hal itu tetap menarik perhatian raksasa itu, dan dia pun berbalik menghadap Lee. Lee senang berhasil menarik perhatian raksasa itu, tapi rasa senangnya segera hilang, karena raksasa itu memanggil 2 bola energi dan melepaskan rentetan bola-bola kecil di seluruh area, membuat desa menjadi kacau balau, api hijau membakar segala sesuatu di sekitarnya. Lee tahu jika keadaan terus seperti ini, desa itu akan segera hancur. Pertarungan yang lebih lama jelas tidak memungkinkan. Ia berpikir keras tentang apa yang harus ia lakukan, tapi tak ada satupun ide yang terlintas di benaknya. Bagaimana dia bisa mengalahkan makhluk ini dengan cepat? Di sebuah gunung yang sunyi, seorang wanita duduk di atas takhta yang sepi, dan seekor harpi biasa hinggap di jarinya seperti seekor merpati. Wanita itu menyebut Evul pengecut. Dia bersembunyi dalam kenyamanan kegelapan seperti tikus, bermain-main dengan jaring laba-labanya, membicarakan soal menggunakan elf gelap atau bekerja diam-diam. Itu benar-benar pemandangan yang luar biasa. Apakah dia benar-benar menganggap Valhalla sebagai sesuatu yang harus ditakuti? Apakah dia tidak bosan dengan kebuntuan mereka saat ini? Hal itu sudah berlangsung terlalu lama. Tujuan mereka adalah mengambil benih itu. Itu adalah sesuatu yang lebih pasti dari apapun, sebuah benda yang sangat kuat. Namun dia justru meninggalkan cara terbaik, yaitu menggunakan segalanya, membakar segalanya, menghancurkan segalanya. Sampai benih itu ditemukan, mereka akan menyapu bersih segalanya. Bahkan para pengecut di Valhalla menyebut perang sebelumnya sebagai perang besar, jadi mereka akan kembali ke era kejayaan itu sekali lagi. Ini adalah salah satu dari 5 jari Raja Sihir Utgard Loki, sang raksasa, Herodes. Lee sudah muak dengan serangan spam dari raksasa itu. Dia juga bisa melempar benda dan dia melakukannya, memanggil sejumlah tombak ke arah raksasa itu. Namun perisainya memblokir setiap serangan. Namun Lee tetap tidak menyerah. Dia terus menyerang berulang kali sambil juga menghindar. Namun Siri mulai meragukan. Apakah ini benar-benar ada pengaruhnya? Lee menyadari bahwa ini hanya teori permainan, tapi dia percaya bahwa perisai itu akan menyerap sejumlah kerusakan, lalu menghilang. Saat dia membuat ulang perisainya, mereka akan bisa menghabisi makhluk itu. Razgrid menghadapi raksasa berapi, dan mereka berdua berpikiran sama bahwa orang di depan mereka adalah lawan yang berbahaya. Mereka mengambil posisi dan saling menyerbu. Benturan yang terjadi menciptakan ledakan atom yang menyebar ke seluruh medan perang. Lee terus menggunakan taktik yang sama, tapi sepertinya itu tidak banyak berpengaruh, dan waktunya juga hampir habis karena desa itu tidak akan bertahan lebih lama lagi. Tepat saat dia hendak menyerah dengan rencana ini, sekelompok elf dengan sirene di kepala mereka datang dan memberitahu semua orang untuk mundur karena pemadam kebakaran elf gelap telah tiba. Dengan menggabungkan kekuatan mereka, mereka memanggil awan hujan raksasa yang menutupi seluruh area, dan hujan itu membasahi api, sekaligus membasahi raksasa juga. Hal ini tampaknya membuatnya marah dan justru menghilangkan perisainya. Lee berterima kasih kepada pemadam kebakaran atas bantuan mereka, dan sebelum perisai itu pulih, Lee meluncurkan tombak lain ke arah raksasa dan menyuruh Siri untuk mengikutinya dengan kecepatan penuh. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan itu sekarang, serangan kuat yang sebelumnya dibicarakan oleh Ragnar. Sinkronisasinya melonjak hingga 18% saat ia bersiap melakukan serangan itu. Ini adalah teknik yang melambangkan seluruh perjalanan Karlstead, Draconis Ballista. Dengan seluruh konsentrasinya, Lee melepaskan serangan itu. Hantaman tersebut menembus tubuh raksasa dalam sekejap, dan raksasa itu menjerit kesakitan. Serangan ini tidak membunuhnya, tetapi mengungkapkan titik lemah sang raksasa, dan Lee tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya. Jadi dia menyuruh Siri untuk melaju lebih cepat lagi, karena mereka hanya punya satu kesempatan untuk ini. Lalu dia meminta Siri untuk mendukungnya dengan saganya, dan Siri pun melakukannya. Dipadukan dengan saga charge miliknya, Lee menerjang langsung menembus kristal mana sang raksasa yang kemudian meledak dalam semburat kabut ungu. Namun tiba-tiba semburat itu berubah menjadi semacam portal. Portal itu mendistorsi Lee dan Siri saat menyeret mereka berdua masuk ke dalamnya. Raksasa itu telah dikalahkan dan para penduduk desa menyaksikan dengan takjub saat portal itu menutup, bertanya-tanya kemana para pejuang itu pergi. Lee dan Siri akhirnya terdampar di semacam dimensi lain. Lee bertanya-tanya tempat apa ini, semacam pusat atau hub. Siri menjelaskan bahwa ledakan inti mana sang raksasa tampaknya telah melemparkan mereka ke dalam semacam celah tak kasat mata.
Dilihat dari keadaannya, tempat ini tampaknya merupakan sisa-sisa dari perang besar. Lee sangat tertarik dengan tempat ini jika memang begitu, karena ia yakin akan bisa menemukan lebih banyak fragmen relik di sini. Tiba-tiba, perut Siri mulai keroncongan dan Lee mengeluarkan satu set makan malam lengkap dari tas Mjolnir miliknya. Siri merasa takjub bahwa Idun memberinya sesuatu seperti itu. Dia menghela napas sambil tersenyum, mencatat bahwa sepertinya itu akan sulit. Lee bertanya apa maksudnya, jadi Siri menjelaskan bahwa Gandur ingin membawanya ke dalam legiun mereka, tapi karena Idun sangat menyayanginya, itu sama sekali tidak akan mudah. Lee tertawa mengetahui bahwa Heda juga seharusnya disebutkan dalam percakapan ini. Setelah selesai makan, Lee berpikir mereka sebaiknya pergi, tapi Siri bertanya kemana, karena mereka sebenarnya tidak punya penunjuk jalan. Sebagai jawaban, Lee mengeluarkan pedang yang hancur itu, sambil mengatakan bahwa dia punya ide. Pedang itu tumbuh ke arah tertentu, dan karena Lee tidak benar-benar bisa terbang, Siri kembali mendapat kehormatan untuk membawanya, meskipun dia tampaknya tidak terlalu senang dengan hal itu. Saat mereka meluncur, Siri mencatat bahwa jarang sekali orang bertanya tentang masa lalu di Valhalla, tapi kisah-kisahnya benar-benar luar biasa, membuatnya bertanya-tanya seperti apa dunia tempat Lee pernah hidup. Lee tertawa sambil mengatakan bahwa dia adalah juara dunia yang memang sudah diduga oleh Siri. Dia tahu bahwa dia sedang berdiri di hadapan seseorang yang luar biasa. Lee merasa Siri salah paham, tapi dia membiarkannya percaya begitu saja. Setelah mereka mendarat, Lee merasa keberadaan itu ada di dekat mereka, dan Siri menyuruhnya untuk menggunakan saga spesialnya dan melihat apakah ada sesuatu yang menarik di sekitar. Lee langsung melakukannya dan melihat banyak barang rampasan bagus yang langsung ia ambil karena ini adalah world drop yang langka. Saat Lee memilah-milah, Siri hanya memperhatikannya, bertanya-tanya apakah dia benar-benar perlu mengambil potongan-potongan yang sudah rusak juga. Lee membenarkan hal itu, bagaimanapun semuanya berguna. Namun tiba-tiba, dia menemukan sebuah item legendaris yang bersinar, sabuk Iron Man, sebuah peninggalan dari Legion Freya. Prajurit yang mengenakan sabuk ini bisa bertarung selama 10 hari dan malam tanpa lelah, baik di medan perang maupun di ranjang. Lee menebak ini adalah peningkat stamina dan kekuatan. Melihat anekdot-anekdot seperti itu juga cukup menyenangkan. Saat dia mengenakannya, Siri memperhatikan bahwa sabuk itu memiliki lambang Legion Freya. Dia menjelaskan bahwa Freya adalah dewi cinta dan kecantikan, tapi juga dewi sihir dan perang. Lee terkejut bahwa bahkan dewi kecantikan pun bertarung, tapi seharusnya dia tidak heran, karena Idun juga ternyata seorang petarung bela diri. Lee menyuruh Siri untuk mengambil sesuatu juga, dan Siri berpikir sejenak sambil mencatat bahwa dia tidak bisa begitu saja membiarkan artefak-artefak tergeletak sembarangan dengan wajah yang memerah. Lee menyemangatinya karena mereka harus menjarah tempat ini dengan kepala dingin. Setelah mereka cukup banyak menjarah, Lee terlihat seperti karakter MMO pada umumnya. Dia mengenakan beberapa barang yang dia temukan karena ingin menghemat ruang di kantongnya. Namun tiba-tiba, senjatanya yang rusak mulai bergetar dan kembali membimbing mereka ke suatu arah yang ternyata cukup dekat. Senjata itu menunjuk ke sebuah belati di dekat sana, yang tampaknya bukan bagian lain dari bilah pedang. Sebenarnya apa ini? Siri berpikir mungkin itu adalah senjata yang berasal dari asal yang sama. Orang-orang dari dunia yang kini telah tiada, yang dulu pernah berjuang bersama mereka. Fragmen-fragmen itu mungkin hanyalah artefak dari dunia yang telah runtuh itu. Lee menduga inilah alasan mengapa Heda juga tidak mengenali mereka, tapi Siri sendiri juga tidak sepenuhnya tahu. Itu hanya sebuah kemungkinan. Tetap saja mereka sebaiknya membawanya untuk berjaga-jaga. Setelah berjalan lagi, mereka menemukan tempat lain yang sangat mirip dengan lokasi penggalian yang mereka datangi sebelumnya. Siri menyadari bahwa sihir sedang berkumpul di tengah cekungan ini, membuat Lee bertanya-tanya apakah itu jalan keluar mereka. Mereka mendekati cekungan yang bercahaya itu dan menemukan sebuah batu bercahaya yang tampak familiar bagi Siri, namun ia bertanya pada Lee apakah ia bisa melihat sesuatu tentang batu itu. Lee menggunakan saganya dan mengetahui bahwa itu disebut Hellhound Garm. Sebelum Siri sempat menjelaskan apa itu, tulang-tulang di sekitar mereka mulai menyusun ulang dirinya, berkumpul tepat di depan mata mereka untuk membentuk seekor binatang buas yang perkasa, sudah lama mati, namun kehendaknya masih bertahan. Lebih dari itu, semakin banyak tulang menggali diri mereka keluar, memperlihatkan diri sebagai gnoll dari masa lalu, sebanyak satu pasukan penuh. Lee dan Siri bersiap untuk bertarung, jelas-jelas kalah jumlah. Namun tiba-tiba, sekelompok prajurit muncul di belakang mereka, jejak-jejak mereka masih bertarung, meskipun bagian mereka dalam perang itu sudah lama berakhir. Melihat hal ini, Siri langsung maju untuk bertarung, tetapi Lee menariknya kembali karena bagaimanapun juga mereka masih harus mengalahkan bosnya. Siri awalnya bingung, bertanya-tanya apa sebenarnya yang diinginkan Lee. Namun melihat senyum cerah di wajahnya, Siri bisa menebak maksudnya. Benar saja, Siri kembali harus menggendong Lee, karena Lee hanya ingin terbang langsung menuju bos dengan cara seperti ini. Lagi pula, itu akan lebih mudah daripada harus bertarung menembus semuanya.
Namun saat mereka melakukan itu, Hellhound tampaknya melihat mereka dan mengeluarkan auman yang mengerikan, yang seolah-olah menghantam keduanya, memaksa Siri keluar dari transformasinya dan membuat mereka berdua jatuh sekaligus. Setelah beberapa saat, Lee bangkit dengan kepala yang terasa sakit dan saat itulah dia menyadari bahwa dia berada di atas Siri. Dia segera berdiri dan meminta maaf berulang kali.